Morreu hoje aos 50 anos a cantora Preta Gil. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento para o câncer que enfrentava desde 2023. O primeiro diagnóstico da doença foi de câncer no intestino. Preta sempre compartilhou os desafios do tratamento por meio das suas redes sociais. Kuala Lumpur, 24 Juli 2025. Situasi panas meledak di tanah air Harimau Muda setelah hasil mengecewakan di ajang Piala AFF U23 2025. Tim nasional U23 Malaysia hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Indonesia dalam laga terakhir fase grup. Hasil ini membuat Malaysia gagal melaju ke babak semifinal, memicu kemarahan besar-besaran dari para supporter. Apa yang seharusnya menjadi pertandingan penuh semangat dan sportivitas berubah menjadi malam yang kelam. Ribuan supporter Malaysia yang memadati stadion dan area sekitarnya berubah menjadi massa beringas setelah peluit akhir dibunyikan. Amarah yang membara itu kemudian meledak menjadi aksi vandalisme brutal. Bus pemain Malaysia menjadi sasaran utama kemarahan supporter yang merasa dikhianati oleh performa tim. Awal ketegangan, ekspektasi tinggi, realita menyakitkan. Sejak awal turnamen, ekspektasi terhadap skuad Harimau Muda sangat tinggi. Dengan pelatih baru, Datuk Azman Fauzi, serta sejumlah pemain muda yang disebut-sebut sebagai generasi emas, para pendukung Malaysia percaya diri bahwa Piala AFF U23 tahun ini bisa menjadi milik mereka. Di laga-laga sebelumnya, Malaysia bermain tidak konsisten. Setelah kemenangan meyakinkan atas Laos 3-0, mereka dikejutkan oleh kekalahan mengejutkan 1-2 dari Vietnam. Hasil ini membuat laga melawan Indonesia menjadi penentuan mutlak. Hanya kemenangan yang bisa membawa Malaysia ke semifinal. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Tim Malaysia terlihat tegang dan tidak mampu menembus pertahanan disiplin Indonesia. Bahkan beberapa peluang emas dari striker utama, Syahmi Aiman, gagal membuahkan hasil. Kiper Indonesia, Muhammad Arjuna, tampil gemilang dan menggagalkan segala peluang yang datang. Ketika peluit akhir dibunyikan dengan skor 0-0, tidak hanya para pemain yang tertunduk lesu, tetapi seluruh stadion pun sunyi. Sunyi sebelum akhirnya meledak dalam amarah. Ledakan emosi, dari stadion menuju aksi brutal. Kekesalan para pendukung Malaysia memuncak tepat setelah pertandingan usai. Beberapa fans mulai berteriak mencaci pemain dan ofisial tim. Namun situasi menjadi tidak terkendali ketika sejumlah orang dari kelompok ultras memprovokasi kerumunan untuk mendekat ke area parkir stadion. Bus pemain Malaysia yang sudah bersiap untuk meninggalkan stadion dikepung oleh ratusan supporter yang marah. Mereka menendang badan bus, memecahkan kaca spion, dan bahkan melempar batu serta botol ke arah kendaraan. Sopir bus berusaha melarikan diri, namun terjebak oleh massa. Kami datang jauh-jauh, beli tiket mahal, tapi mereka bermain seperti tidak punya semangat, teriak seorang pendukung dengan wajah merah padam. Aparat keamanan yang bertugas di lokasi sempat kewalahan. Meski sudah ada penjagaan dari pasukan simpanan persekutuan, FRU, massa tetap bisa mendekati kendaraan pemain. Pukul 23.15 waktu setempat, kaca depan bus pecah akibat lemparan batu besar. Para pemain di dalam bus terlihat ketakutan, beberapa di antaranya bahkan menangis karena trauma. Polisi dikerahkan, puluhan pendukung diamankan. Pihak kepolisian Malaysia tidak tinggal diam. Sekitar 200 personel tambahan segera dikerahkan ke lokasi. Gas air mata ditembakkan untuk membubarkan massa. Situasi semakin tegang ketika beberapa supporter membalas dengan melempar petasan dan suar ke arah polisi. Setelah hampir 1 jam bentrok, situasi mulai bisa dikendalikan. Puluhan supporter yang dianggap provokator ditangkap di lokasi kejadian. Polisi menyita berbagai barang bukti seperti batu, botol kaca, petasan, dan bahkan tongkat kayu. Kami telah menahan 37 individu yang diduga terlibat dalam perusakan dan tindakan anarkis malam ini. Mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, ujar Kepala Kepolisian Wilayah Kuala Lumpur, Datuk Roslan Mahmud dalam konferensi pers tengah malam. Reaksi pemain dan pelatih, terpukul dan trauma. Dalam pernyataan resmi melalui akun media sosial Timnas, pelatih Azman Fauzi menyampaikan rasa kecewa mendalam, namun juga meminta publik untuk tidak melampiaskan amarah dengan kekerasan. Kami memahami rasa kecewa para pendukung, namun kami harus menolak segala bentuk kekerasan. Para pemain adalah anak-anak muda yang memberikan yang terbaik. Mereka manusia, mereka juga terluka, tulisnya. Sementara itu, Kapten Tim Harimau Muda, Faris Zikri, mengunggah foto bus yang rusak dengan caption singkat namun menyayat. Kami tidak sempurna,
Tapi kami tak pantas diperlakukan seperti ini. Sejumlah pemain juga dikabarkan mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Salah satunya bahkan mengalami serangan panik dan harus mendapat pendampingan psikologis. PM Malaysia kutuk aksi kekerasan. Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Anwar Ibrahim, ikut angkat bicara. Dalam pernyataan resminya di Putrajaya, Anwar mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok supporter tidak bertanggung jawab. Saya memahami semangat dan cinta terhadap sepak bola nasional. Tapi menghancurkan fasilitas, mengintimidasi pemain muda, dan merusak wajah negara kita di mata dunia adalah hal yang tidak bisa ditoleransi, ujarnya. Ia juga meminta agar pihak berwajib segera menyelidiki dalam provokasi dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Anwar juga menginstruksikan Menteri Belia dan Sukan untuk bertemu langsung dengan para pemain dan memberikan dukungan psikologis penuh. Kecaman dari dunia internasional dan netizen. Insiden ini dengan cepat menjadi perbincangan hangat di media sosial, tak hanya di Malaysia namun juga di Indonesia, Singapura, dan bahkan media Eropa. #Malaysia Fans Out of Control dan Harimau Muda diserbu ribuan komentar. Banyak yang menyayangkan bahwa supporter Malaysia tidak bisa menerima hasil pertandingan secara dewasa. Sejumlah media asing seperti The Guardian, ESPN Asia, dan BBC Sport turut memberitakan insiden ini dan mengkritik kurangnya pengamanan ketat. Beberapa warganet bahkan membandingkan insiden ini dengan tragedi di stadion-stadion besar lainnya, menyebut bahwa Malaysia perlu membenahi budaya supporternya sebelum menjadi tuan rumah turnamen internasional lainnya. Investigasi internal dan ancaman sanksi dari AFF. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, langsung menggelar rapat darurat. Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk kemungkinan kelalaian keamanan internal. Kami tidak akan menutup mata. Ini bukan hanya tentang hasil pertandingan, tapi reputasi negara. Kita harus bertindak tegas, tegasnya. Sementara itu, AFF, ASEAN Football Federation, juga mengumumkan bahwa mereka telah menerima laporan resmi dari delegasi pertandingan dan akan membuka investigasi disipliner. Malaysia terancam sanksi berat, termasuk denda hingga larangan menjadi tuan rumah turnamen AFF mendatang. Cerita dari dalam bus, detik-detik mencekam. Seorang pemain yang tidak mau disebutkan namanya memberikan kesaksian kepada media lokal. Ia menceritakan bagaimana suasana di dalam bus saat mereka diserbu massa. Kami duduk diam, mencoba tenang, tapi saat batu mulai menghantam kaca, semua panik. Ada yang berteriak, ada yang menangis. Kami tidak tahu harus lari kemana, katanya. Pemain itu juga menyebut beberapa staf pelatih mencoba melindungi para pemain muda yang masih berusia 18-20 tahun dengan badan mereka. Seorang ofisial bahkan terluka di tangan akibat pecahan kaca. Pemulihan dan masa depan Harimau Muda. Setelah kejadian itu, para pemain dan ofisial dipindahkan ke hotel lain dengan pengawalan ketat. Psikolog olahraga dan petugas keamanan pribadi disiapkan untuk menjaga kondisi mental mereka.